pengertian tentang menua serta permasalahan problematika secara umum maupun secara khusus untuk lanjut usia. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi geriatri, nanti sudah mulai mengenal arah kasus atau kondisi atau jenis-jenis penyakit atau gangguan pada lanjut usia atau penyakit pada kasus geriatri. Jadi satu diantaranya nanti kita akan bahas dengan OA atau osteoartritis. Nah, skemnya nanti kita harus mengetahui kaitan dengan deskripsi kasus kaitan dengan OA. Nah, dalam deskripsi kasus OA ini nanti bisa terdiri ada kaitan dengan definisi, ada unsur kaitan dengan anatomi fungsional, juga etiologi, patologi serta tanda dan gejala, dan komplikasi atau faktor penyebab serta prognosis pada kasus itu. Yang terakhir kaitan dengan diagnosis banding, itu kaitan dengan deskripsi kasusnya. Setelah itu kita lanjutkan berkaitan dengan deskripsi problematika fisioterapi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu ada impairment, ada functional limitation, dan ada participation restriction. Setelah deskripsi problematika fisioterapi, kita lanjutkan ke teknologi intervensi fisioterapi. Jadi nanti modalitas yang efektif dan efisien yang kita terapkan pada kasus ini atau kasus OA atau kasus-kasus geriatri harus kita pilih sedemikian rupa sesuai dan tepat untuk kasus-kasus geriatri ya. Secara garis besarnya harus efektif dan efisien karena modalitas fisioterapi terdiri dari berbagai macam, baik yang berkaitan dengan peralatan elektroterapeutik, juga peralatan-peralatan untuk latihannya, dan juga untuk komunikasinya. Jadi osteoartritis atau juga sering disebut dengan penyakit sendi degeneratif. Jadi penyakit sendi degeneratif ini merupakan suatu kelainan. Jadi osteoartritis ini kelainannya ada pada daerah kartilago atau di daerah tulang rawan sendi yang ditandai dengan adanya perubahan baik secara klinis, histologis, dan radiologis. Jadi osteoartritis ini disebut juga dengan penyakit degeneratif, yang mana ada terjadi kelainan pada kartilago atau tulang rawan sendi, yang mana ditandai dengan perubahan baik secara klinis, histologis, maupun radiologis. Jadi osteoartritis adalah gangguan pada sendi. Jadi gangguannya pada sendi. Jadi kalau sendi melibatkan unsur hubungan antar tulang satu dengan yang lain, yang bersifat kronik, progresif, namun lambat. Halo semuanya.
Halo? Ya, Pak. Tadi osteoartritis gangguannya pada daerah mana? Kartilagu, Pak. Iya, daerah kartilago, utamanya gangguan pada sendi yang bersifat kronik progresif, namun lambat. Tahu artinya progresif? Halo? Progresif? Ya, semakin hari atau dari waktu ke waktu kondisinya semakin memburuk. Dan osteoartritis ini tidak mengalami peradangan atau inflamasi pada tahap awal. Namun osteoartritis ini juga ditandai dengan adanya abrasi atau pengikisan dari tadi tulang rawan atau di daerah kartilagonya. Juga ada pembentukan tulang atau osteofit, jadi pembentukan tulang baru pada permukaan sendinya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi osteoartritis adalah gangguan pada sendi yang bersifat kronik, progresif lambat, tidak meradang pada fase awal, ditandai dengan adanya abrasi dari tulang rawan sendi atau dari kartilago dan adanya pembentukan osteofit atau tulang baru pada permukaan persendian. Inilah yang disebut dengan osteoartritis. Nah, osteoartritis ini umumnya biasanya terjadi di daerah persendian yang besar dan banyak terlibat dalam menanggung beban berat anggota gerak atau beban berat tubuh. Biasanya bisa di daerah lutut, di daerah pergelangan kaki, di daerah pinggul, di daerah punggung ataupun pinggang. Kalau osteoartritis ini umumnya terjadi simetrik atau asimetrik. Halo? 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 Oke ya, betul ya. Asimetrik. Oke, jadi penyakit ini bersifat asimetris, tidak meradang pada fase awal dan tidak ada komponen sistemik. Prevalensi atau angka kejadian secara keseluruhan 12 sampai dengan 15% ini paling sedikit terjadi pada satu sendi. Jadi suatu ketika seseorang itu mengalami OA tidak hanya pada satu sendi saja, bisa saja 2 atau 3. Tapi secara keseluruhan ini angka kejadiannya diperkirakan 12 sampai 15%. Ini paling sedikit pada satu sendi. Dan biasanya umumnya lebih banyak pada kelompok usia 65 tahun ke atas. Jadi akan terjadi peningkatan yang sering ditandai dengan bertambahnya usia. Jadi contohnya, jadi ada lebih dari 80% pasien ini berusia lebih dari 75 tahun. Ini memiliki bukti radiologis adanya osteoartritis.
Dan kecenderungannya wanita ini lebih banyak atau lebih tinggi dibanding pria atau laki-laki. Insiden dari OA ini akan terus meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Jadi perkiraan berdasarkan bukti radiologi ini mengindikasikan ada pola kejadiannya itu pada usia 18 sampai dengan 24 tahun. Ini terdiri 7% untuk pria dan 2% untuk wanita. Ini menunjukkan adanya tanda-tanda OA di daerah tangan. Sedangkan pada usia 55 sampai dengan 64, ini terdiri 28% pria dan wanita. Ini menunjukkan tanda-tanda OA-nya ada di daerah lutut. Dan 23% ini tanda-tanda OA di daerah pinggul. Selanjutnya, pada usia yang lebih tua, ini kisaran antara 65 sampai dengan 74 tahun, ini terdiri 39% ini pria dan wanita. Ini menunjukkan tanda-tanda di daerah lutut. Ini OA di daerah lutut. Sedangkan 23% ini menunjukkan tanda-tanda OA pada daerah panggul. Sedangkan usia yang lebih lanjut, yaitu pada usia 75 sampai dengan 79, ini terdiri 100% pria dan wanita menunjukkan beberapa tanda OA. Jadi seiring dengan perjalanan hidup manusia, dari mereka lahir, setelah lahir menjadi bayi, kemudian berkembang menjadi anak-anak. Setelah menjadi dari bayi, anak-anak, terus perkembangan dan pertumbuhannya. Setelah anak-anak, halo, halo, Ya, Pak. halo. Ya, perjalanan kehidupan manusia mulai dari janin, terus lahir, jadi bayi, bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak. Setelah itu berkembang menjadi bertumbuh Remaja, menjadi, Pak. oke, setelah remaja, Dewasa. ya, setelah dewasa, Lansia bukan, Pak? iya, itu perjalanannya mulai dari janin lahir, dari bayi anak-anak, remaja, dewasa, dan yang terakhir kemudian lanjut usia. Jadi tidak kita sadari dalam kehidupan kita ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan menyumbang meningkatkan terjadinya OA pada saat nanti kita menjadi lanjut usia. Ini misalnya di waktu kecil hampir semua anak-anak yang tidak mengalami gangguan, yang sehat, yang normal, ini biasanya senang bermain dengan lompatan, baik laki maupun perempuan. Anak-anak itu dalam bermainnya mesti akan berhubungan dan melibatkan aktivitas berkaitan lompat dan loncat. Seiring dengan bertambahnya usia menjadi remaja atau dewasa, ini umumnya juga mempunyai hobi. Nah, hobi-hobi ini satu diantaranya adalah olahraga. Nah, olahraga ini juga melibatkan fungsi kerja sendi-sendi yang besar dalam menumpu berat badan. Misalnya hobi seperti bermain voli, dia butuh harus melompat, meloncat dengan beban berat tubuh masing-masing. Juga badminton, basket, dan lain sebagainya. Kita review sebentar.
dulu waktu Anda semester 3, halo semuanya? Iya, Halo. Pak. Nah, waktu semester 3 sudah ada teori dan praktek untuk menentukan, oh ini berat badannya normal. Oh ini kegemukan. Oh ini obesitas. Masih ingat? Halo Masih, semuanya? Pak. Dengan cara seperti apa? Dengan cara bagaimana? Untuk mengetahui ini normal. Ini karena nanti kaitan dengan OA, OA-nya di OA lutut, berarti Anda juga harus memberikan edukasi dan juga memberikan solusi karena nanti si lutut ini juga menjadi tempat utama untuk menumpu berat badan. Kalau terjadi OA dan berat badannya gemuk atau obesitas juga akan berpengaruh terhadap penyembuhan atau perbaikan daripada OA-nya. Ya, kita review sebentar kaitan dengan tadi untuk mengetahui berat badan pasien atau berat badan klien atau bapak-bapak, ibu-ibu, mbak, Bu D, si mbah, oh ini normal. Oh ini termasuk kegemukan. Ini termasuk obesitas. Dengan menggunakan apa? Halo. IMT bukan, Pak? Iya, betul. IMT. IMT apa IMT? Indeks massa tubuh. Iya, indeks massa tubuh atau menggunakan BMI. Kalau BMI apa? Sama itu. Body mass tubuh. BS. BM. Body Massa Index. Ya, halo. Ya, Pak. Halo. Ya, jadi betul tadi dengan IMT atau indeks massa tubuh atau juga BMI yaitu Body Massa Index. Ya. Bagaimana caranya? Berat badan dibagi tinggi badan per meter. Ya. Oke. Jadi berat badan dibagi tinggi badan, ya. Berat badannya satuannya dalam kilogram, terus tinggi badannya dalam satuan meter kuadrat atau meter persegi. Halo semuanya, masih ingat ya? Masih, Pak. Iya. Terus kalau untuk mengukur berat badan, alat ukurnya namanya apa? Alat ukur untuk mengukur Timbangan, Pak. timbangan. Timbangan apa? Timbangan Yang indra. Anda praktekkan, ya? Pernah so Anda praktekkan? Pernah, Pak. Ya, namanya timbangan apa? Iya, timbangan injak. Terus kalau yang untuk mengukur tinggi badan, masih ingat namanya apa? Halo, Diana? Halo, Muhammad Iqbal? Oke, Melina? Halo? Ana Malia? Stadiometer bukan, Pak? Apa? Stadiometer ya. Apa? Ulangi coba. Anu Muhammad Iqbal? Stadiometer, Pak. Oh, bukan. Yo, Zidan. Zidan? Tarisha? Saldi? Ganang? Dika?
Muhammad Septian, Marlon Bandu, Lutfia. Halo. Namanya Microtoys. Halo. Ya, Pak. Ya. Masih ingat, Pak? Ada tuh itu? Halo? Ada, Pak. Ya. Kita lanjutkan. Jadi pasien dengan OA lutut, nah ini salah satunya kita gambarkan, kita deskripsikan dengan OA lutut. Ini dapat menimbulkan atau ya sering mengalami kesulitan. Nah, kesulitannya dalam melaksanakan aktivitas fungsional dasarnya. Jadi ada aktivitas fungsional dasar. Jadi yang berkaitan dengan fungsi dasar daripada lutut. Ya, jadi pasien dengan osteoartritis atau OA lutut ini sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas fungsionalnya. Misal seperti apa yang dirasa kesulitan oleh pasien dengan OA lutut ini untuk melaksanakan aktivitas fungsional dasarnya? Contohnya seperti apa? Halo, Marlon Bandu, Marlon, Muhammad Sep, ya Marlon coba. Kan ada pasien dengan osteoartritis lutut. Ini sering mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas fungsional dasar. Nah, contohnya apa? Contohnya si Marlon Bandu, coba contoh pasien dengan OA lutut ini sering mengalami kesulitan. Nah, kesulitan ini dalam melaksanakan aktivitas fungsional dasar. Halo, tahu fungsional aktivitas dasar pada OA lutut ini? Contohnya seperti apa? Jongkok, Pak. Oke, ya, jongkok. Nah, jadi sewaktu jongkok kan melibatkan kerja yang tinggi, yang kuat, yang keras untuk daerah lutut. Nah, ini juga mengalami kesulitan pasien dengan OA dalam melaksanakan aktivitas fungsional dasarnya. Satu contoh yang sudah disebutkan Marlon Bandu adalah benar adanya, yaitu jongkok. Terus contoh yang lain, Diana Pratiwi. Halo, Diana. Ya, Pak. Ya, contoh yang lain. Saat berjalan, Pak. Berjalan, oke, ya. Terus coba Muhammad Iqbal. Tadi sudah sebutkan teman Anda ada kesulitan dalam melaksanakan aktivitas fungsional dasarnya seperti jongkok, berjalan. Coba Muhammad Iqbal, contoh yang lain selain jongkok dan berjalan. Kuncinya Kalau naik tangga gitu. iya, betul. Jadi melibatkan kerja dan fungsi lutut secara berlebihan. Satu diantaranya ini tadi ada jongkok, terus ada waktu berjalan dan juga naik turun tangga atau naik turun trap atau naik turun star. Oke, coba si Melina. Ya, Pak. Contoh yang lain tadi teman Diana sudah menyebutkan Marlon Bandu, Muhammad Iqbal tadi ada yang berjalan, ada jongkok, ada naik turun tangga atau naik turun trap. Ya, Melina contohnya misalnya Anda memberikan contoh pada
pasien dengan OA yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas fungsional dasarnya. Contohnya apa saja tadi sudah ada jongkok, sudah ada berjalan, naik turun trap. Melina, coba. Lompat-lompat. Lompat, ya. Otomatis dengan lompat, semakin misalnya membuat kesulitan atau membuat kerepotan dalam melakukan aktivitas fungsional dasarnya. Yuk, Ana Amalia. Coba. Dia ada lompat, ada naik turun trap, naik turun tangga, jongkok, jalan. Ana Amalia. Oke. Contoh yang lain ya, misalnya berlutut. Juga misalnya untuk bangkit dari duduk. Juga mungkin pas duduk dengan timpuh ataupun bersila ini pokoknya yang banyak melibatkan fungsi kerja dasar daripada sendi lutut ini biasanya pasien mengalami kesulitan. Oke. Jadi tujuan dari pelaksanaan fisioterapi adalah untuk memperlambat progresivitas dan juga mempertahankan fungsi daripada sendi yang mengalami gangguan OA. Juga cara mengatasi nyeri dan nyeri sendi guna untuk mempertahankan gerak atau mobilisasi. Jadi nyeri pada OA ini bisa disebabkan oleh peningkatan tekanan intraosseus, juga inflamasi pada sinovium, tidak menutup kemungkinan karena penebalan daripada kapsul sendi, juga bisa juga disebabkan oleh adanya bursitis, juga tendonitis, serta psikogenik dan penyebab yang lainnya. Nah, tadi definisi daripada OA sudah kita uraikan dan juga deskripsi berkaitan dengan OA tadi. Sekarang kita menginjak ke anatomi fungsional daripada sendi lutut. Nah, sendi lutut ini dibentuk oleh beberapa tulang. Pembentuk sendi lutut ini ada beberapa tulang. Ini yang termasuk pembentuk sendi lutut ini tulang apa saja? Tarisa. Halo? Ya, Tarisa. Pembentuk sendi lutut tulang apa saja? Tibia bukan, Pak? Ada tibia. Yuk, yang lainnya. Ya, ada hubungan tulang satu dengan yang lainnya. Satu sudah disebutkan. Tarisa, tibia, Saldi, Anan. Coba. Fibula, Pak. Fibula, bukan. Yuk. Dika. Dika. Ganang. Halo. Ganang. Ganang. Oh ya, Dika. Betul. Sudah nyebut femur. Jadi sudah ada tibia, sudah ada femur. Masih ada lagi pembentuk sendi. Ya. Ya, oke, betul, patella. Jadi ada 3 tulang yang membentuk sendi lutut. Ada femur, ada tibia, ada patella. Nah, kalau dulu Anda belum
banyak mengenal bahasa-bahasa medis, ya, femur ini paha. Terus nanti kalau yang tibia tulang ring. Terus kalau patella tempurung. Nah, tuh. Hanya sekarang lebih kita kerucutkan menuju ke arah medis. Ada femur, ada tibia, dan ada patella. Coba si Muhammad Iqbal. Halo Muhammad Iqbal. Iya, Pak. Nah, tadi Anda sebutkan tulang pembentuk sendi lutut. Apa saja? Patella udah, Pak. Oh, sudah. Ayo. Femur Ada udah, Pak. Hah? Femur. Ya, femur. Satu lagi. Tibia ya, Pak. Iya, Femur tibia. tibia, betul. Jadi ada 3 tulang pembentuk sendi lutut. Ada femur, ada tibia, dan ada patella. Oke. Nah, jadi sendi lutut dibentuk oleh beberapa tulang, yaitu femur, tibia, dan patella. Apabila kita lihat permukaan sendinya, ini nampak bahwa permukaan sendi dari tulang femur dan tulang tibia ini tidak terdapat kesesuaian bentuk. Jadi contoh kedua kondilus, femur ini lebih menyerupai katros. Sedangkan tibia ini permukaannya lebih rata, lebih flat. Nah, untuk memperkuat stabilitas pada pergerakan yang terjadi pada sendi lutut, maka di dalam sendi lutut tersebut ini dilengkapi beberapa ligamen. Nah, ligamen yang memperkuat pada sendi lutut itu ligamen apa saja? Melina. Lalu ada yang ligamen yang ada di depan daerah lutut, belakang lutut, bagian medial, dan bagian lateral. Jadi ada anterior, posterior, medial, dan lateral. Ayo, Melina. Halo, Melina. Ya, Pak.